Bedah tuntas, Menara Doa 24 Jam, Cahaya dari Timur ke Barat. Selamat datang di Back to the Bible Podcast. Bayangin ada satu panggilan Zoom, tapi singkirin dulu deh bayangan soal rapat kantor hari Senin yang bikin Anda ngantuk. Atau diskusi proyek yang nggak kelar-kelar. Iya, yang isinya cuma presentasi bosenin gitu ya. Nah, bener banget. Ruang Zoom yang satu ini tuh beda. Kameranya nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Non-stop. Wah, nggak ada matinya dong. Nggak ada. Dan di layarnya, Anda bisa lihat mosaik wajah-wajah dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Mulai dari pegunungan di Papua, nyusurin ribuan pulau, sampai ke ujung barat di Aceh. Semuanya nyambung di satu gelombang. Berarti ini skalanya masif banget ya. Masif banget. Pertanyaannya kan, buat apa sih orang-orang ini repot-repot begadang natap layar? Jawabannya ternyata bukan buat efisiensi digital atau mecahin rekor dunia. Mereka ini lagi ngeksekusi sebuah cetak biru spiritual yang umurnya udah ribuan tahun. Dan itu sebenarnya sebuah paradoks yang lumayan menarik buat diamatin. Kita ngelihat penggunaan teknologi paling modern nih, kayak koneksi internet fiber optik, webcam, software konferensi. Iya, hal-hal yang super canggih. Betul. Tapi itu semua dipakai buat jalanin pola yang sangat kuno. Teks sumber yang kita bedah hari ini ngurain sebuah gerakan bervisi raksasa yang mereka sebut cahaya dari timur ke barat. Dan mereka benar-benar serius soal ini. Sangat serius. Dan buat Anda yang lagi dengerin, mari kita perjelas satu hal dulu di awal sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Biar nggak salah paham ya. Tepat. Peran kita di sini sama sekali bukan buat berkhotbah, ngambil sisi teologis tertentu, atau promosiin satu keyakinan ya. Tugas kita murni ngebedah tumpukan dokumen dan catatan yang mendasari gerakan ini. Murni analisis sumber aja. Iya, kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang lagi mereka bangun dengan Zoom 24 jam itu. Dan kenapa fenomena ini punya daya tarik yang sebegitu masifnya. Soalnya kalau baca catatannya, ini diklaim bukan sebagai rutinitas doa biasa loh, melainkan sebuah tindakan profetik. Nah, istilah tindakan profetik ini tuh krusial banget buat dipahami. Pada dasarnya, itu berarti mereka ngelakuin sebuah tindakan fisik di dunia nyata karena mereka percaya tindakan itu memicu atau mencerminkan realitas di dimensi spiritual. Oh, oke. Jadi ada korelasi antara fisik dan spiritual gitu ya? Betul. Jadi, natap layar Zoom jam 3 pagi itu bukan sekedar aktivitas nahan kantuk doang. Bagi mereka, itu bagian dari misi buat memulihkan apa yang disebut sebagai mesbah yang roboh. Mesbah yang roboh? Iya, tujuannya buat nyelarasin bumi sama sorga. Wah, dalam juga ya. Oke, mari kita bedah konsep mesbah yang roboh ini. Kalau kita ngomongin mesbah atau altar gitu ya, pikiran kita kan mungkin langsung ngebayangin bangunan batu kuno, terus ada pengorbanan. Atau mungkin api yang turun dari langit. Nah, iya api dari langit. Tapi dokumen ini ngajak kita mundur selangkah ke sebuah kisah epik di teks kuno. Tepatnya di 1 Raja-Raja pasal 18, tentang Nabi Elia. Konteksnya ini kan konfrontasi spiritual gede-gedean. Bener banget. Logika saya gini, kalau saya jadi Elia dan pengen ngebuktiin kuasa ilahi, ini kan saatnya unjuk gigi nih. Langsung aja panggil petir atau api dari langit, biar semua orang kaget dan terpukau. Tapi anehnya Elia tuh nggak ngelakuin itu. Karena dia tahu urutannya tuh nggak bisa dibalik. Sumber kita ini nyatet detail yang sangat spesifik tentang prosedur tersebut. Tindakan pertama Elia justru sangat sepele dan manual loh. Sepele gimana tuh? Dia malah memperbaiki mesbah, Tuhan yang udah roboh duluan. Kenapa? Karena mesbah kan bukan cuma tumpukan batu bata mati. Oh, ada nilai metaforisnya ya? Betul. Secara metaforis, mesbah itu simbol representasi dari hubungan antara manusia dan Tuhan yang pada saat itu emang lagi rusak parah. Terabaikan gitu loh. Nggak ada gunanya manggil api kalau wadahnya sendiri aja hancur. Bener juga. Jadi mesbah itu ibarat infrastrukturnya ya. Dan ada satu detail yang lumayan narik perhatian saya di bagian ini. Elia kan secara spesifik nyari dan nyusun 12 batu buat ngebangun ulang mesbah itu. Iya, persis 12. Kenapa harus 12 coba? Kan dia bisa aja pakai 10 atau 15 batu. Nah, di era historis tersebut,
12 batu itu ngelambangin kesatuan dari seluruh suku Israel. Yang ironisnya nih, pada momen itu mereka justru lagi terpecah belah gara-gara konflik politik dan spiritual. Astaga, lagi berantem rupanya. Iya. Jadi ada logika sebab akibat yang sangat ketat di sini. Nggak bakal ada api tanpa mezbah, dan yang lebih fundamental lagi, nggak akan ada mezbah yang utuh tanpa pemulihan kesatuan umat. Kesatuan itu bukan sekedar bonus ya, itu prasyarat mutlak. Prasyarat mutlak, wow. Saya suka banget ngebayangin konsep kesatuan ini pakai satu analogi visual. Ini mirip kayak Anda nyoba nyusun kembali sebuah jendela kaca patri raksasa yang hancur berkeping-keping di lantai gereja kuno. Oh, analogi yang bagus tuh. Iya kan? Terus Anda megang sebuah senter bertenaga tinggi nih, yang mewakilin api atau keajaiban itu. Dan Anda pengen nyorotin senter itu dari belakang kaca, biar keindahannya terpancar ke seluruh ruangan. Terus masalahnya di mana? Analogi kaca patri itu tepat banget. Apalagi kalau kita tarik ke realitas pergerakan ini di masa kini. Dokumen gerakan ini secara eksplisit memetakan kalau pecahan-pecahan kaca patri itu adalah berbagai denominasi gereja dan 38 provinsi di Indonesia saat ini. Wah, pantesan pesertanya dari seluruh provinsi ya? Benar. Jadi, mesbah dalam konteks modern itu bukanlah ruang zoom-nya itu sendiri. Mesbah adalah tindakan ngelelahin buat menjahit kembali hubungan antar manusia, antar budaya, antar gereja yang tadinya saling curiga atau asik jalan sendiri-sendiri. Ngebangun kesatuan antara orang dari Papua, Jawa, Sumatera yang bahasa dan gaya ibadahnya beda-beda. Gila, itu pasti butuh upaya luar biasa sih. Sangat luar biasa. Tapi ini bawa saya ke satu kebingungan besar nih. Oke, katakanlah kaca patri ini udah tersusun rapi, 38 provinsi udah akur di Zoom. Lalu api atau kesuksesan spiritual itu benar-benar turun. Oke, terus? Gimana cara mereka nyegah manusia buat nyolong panggung? Maksud saya, kita kan tahu sifat dasar manusia ya. Begitu ada sebuah event raksasa yang sukses besar, pasti ada aja yang maju ke depan terus bilang, ini berkat strategi saya nih. Atau gereja kami lah penyumbang dana terbesarnya. Nah, ini dia titik kritisnya. Dan teks kuno ini ngerespons jebakan ego manusia tersebut melalui tindakan Elia yang berikutnya. Sebuah tindakan yang sejujurnya ya, kalau diukur pakai nalar praktis, benar-benar sabotase murni. Tunggu. Ini bagian yang paling absurd buat saya pas baca materinya. Elia kan udah nyusun 12 batu. Dia udah naruh kayunya. Tujuan akhirnya jelas dong. Dia pengen benda ini kebakar hebat. Harusnya gitu kan logikanya? Iya, tapi apa yang dia lakuin? Dia malah nyuruh orang nyiram seluruh susunan itu pakai air. Bukan cuma percikan dikit loh, tapi 3 kali siraman galon raksasa sampai airnya tuh ngegenang di parit sekeliling mesbah. Sampai banjir pokoknya. Nah, secara ilmu fisika dan logika kasual, dia sengaja nyiptain sebuah kemustahilan dong. Buat apa dia mensabotase peluangnya sendiri coba? Justru kemustahilan itulah tujuannya. Logika spiritual di balik penyiraman air ini tuh sebenarnya tentang eliminasi ego dan kontrol manusia secara radikal. Eliminasi ego gimana maksudnya? Kenapa dibikin basah kuyup? Supaya nanti pas api itu benar-benar turun dan ngelahap segalanya, nggak ada satupun manusia, ketua panitia, atau pemimpin denominasi yang bisa nepuk dada terus bilang, tentu aja kebakar, kayunya dari kualitas terbaik yang saya beli. Oh, wow. Atau, ini karena formasi batu yang saya rancang nih. Air itu mematikan semua klaim kehebatan manusiawi. Luar biasa ya. Di era modern ini kita kan terobsesi banget sama yang namanya branding. Kalau Anda bikin acara skala nasional nih, setiap sponsor, setiap yayasan, setiap tokoh politik daerah pasti pengen logonya dipajang paling gede di backdrop. Pasti itu berebut spot paling tengah. Bener, semua orang tuh haus pengakuan visual. Jadi nyiram air ini ibarat menghapus semua logo sponsor dari panggung gitu. Tetap menghapus logo sponsor, mematikan titel jabatan, menanggalkan gelar kebanggaan. Dan dokumen cahaya dari timur ke barat ini narik garis lurus antara tindakan Elia nyiram air dengan sebuah penglihatan mistis di kitab Wahyu. Penglihatan yang mana tuh? Di pasal 4, ada deskripsi tentang 24 tua-tua di surga yang punya mahkota di kepala mereka. Tapi anehnya, mereka terus-menerus ngelemparin mahkota tersebut ke lantai, tepat di hadapan tahta ilahi. Ngelemparin mahkota? Berarti secara sadar mereka ngebuang simbol kekuasaan, pencapaian, dan
identitas tertinggi mereka dong. Persis. Air di masa Elia dan pelepasan mahkota di penglihatan Wahyu itu sebenarnya mekanisme yang sama, yaitu kematian ego. Menanggalkan nama besar gereja Anda, kebanggaan suku Anda, atau arogansi provinsi Anda. Jadi benar-benar harus kosong dari kebanggaan diri ya. Ya, narasi utamanya itu gini, mesbah yang sejati bukanlah panggung pencarian bakat atau pameran massa. Itu adalah tempat di mana manusia secara sukarela jadi bukan siapa-siapa, agar murni hanya Tuhan aja yang dipermuliakan. Paham saya sekarang. Jadi kalau kita balik ngintip ke ruang Zoom yang isinya orang-orang dari 38 provinsi tadi, prasyarat utama mereka masuk ke ruang virtual itu ya melepaskan mahkota masing-masing. Betul, nggak bawa-bawa atribut. Kalau nanti ada transformasi sosial yang gede banget, nggak ada ruang buat kesombongan institusi. Tapi mari kita realistis bentar deh. Ego manusia itu kan ibarat rumput liar ya. Bener, gampang banget tumbuhnya. Iya kan? Anda potong hari ini di acara grand opening, besok pagi dia udah tumbuh lagi dengan suburnya. Hari ini kita bisa ngerasa rendah hati, tapi besoknya kita udah posting di media sosial mamerin kerendahan hati kita itu. Klasik banget itu sih. Makanya, gimana gerakan ini mastiin kerendahan hati itu nggak cuma sekedar seremonial sehari doang? Nah, itulah alasannya kenapa gerakan ini nggak didesain sebagai retret akhir pekan doang. Rumput liar ego kan emang tumbuh setiap hari. Jadi ya, pemangkasannya pun harus dilakuin setiap saat. Ini bawa kita pada operasional teknis gerakan ini yang sangat menuntut. Yang 24 jam itu ya? Iya, elemen 24 jam tanpa henti itu. Nah, ini yang mau saya gali lebih dalam. Menjaga panggilan Zoom tetap hidup siang dan malam, ngatur jadwal shift peserta antar zona waktu. Ya ampun, secara logistik ini mimpi buruk banget loh. Oh, jelas. Ngatur jadwalnya pasti pusing. Teks kita ini nyebut aktivitas non-stop tersebut sebagai upaya memulihkan Pondok Daud. Buat Anda yang mungkin kurang familiar, istilah ini ngerujuk ke era historis di masa pemerintahan Raja Daud. Di mana Daud nyewa banyak pemusik kan? Betul. Dia nyewa ribuan pemusik dan penyanyi buat bergantian mainin musik dan manjain doa. Secara harfiah tanpa jeda loh, 24 jam seminggu. Kenapa pola kuno ini yang dipilih sih? Karena dalam pandangan mereka, Pondok Daud tuh bukan sekedar metode manajemen waktu. Itu adalah sebuah sinkronisasi. Sinkronisasi sama apa? Mereka meyakini bahwa di dimensi surga, penyembahan dan puji-pujian itu beresonansi terus-menerus tanpa pernah tidur. Jadi, ruang Zoom yang nggak pernah mati ini sebenarnya adalah usaha sengaja untuk narik ritme kekekalan di surga itu dan menjiplaknya ke dalam ruang-ruang waktu di bumi. Oh, menjiplak ritme surga. Saya sempat ngerenungin ini sih. Dan muncul sebuah analogi di kepala saya. Bayangin bumi ini adalah sebuah gitar tua. Oke, gitar tua. Terus senar-senarnya tuh sedikit kendor, ngasilin nada yang sumbang dan fals karena saking banyaknya kekacauan di dunia ini. Sementara itu, di surga ada sebuah garpu tala raksasa. Tuning fork gitu ya? Iya, sebuah tuning fork kosmik yang bergetar dengan frekuensi nada dasar yang sempurna dan abadi. Nah, ruang Zoom 24/7 ini adalah momen di mana orang-orang di bumi mencoba muter pelan-pelan senar gitar mereka, terus-menerus dengerin tuning fork itu, biar nadanya selaras kembali. Wah, saya suka banget sama ekstensi dari analogi itu. Dan, mari kita bayangin dinamikanya pas lagi di dalam Zoom tersebut. Gimana kalau senar dari satu provinsi tiba-tiba false? False gimana maksudnya? Katakanlah mereka lagi ngalamin bencana alam atau ada konflik horizontal, atau ya sekedar kelelahan ekstrim aja gitu karena begadang terus. Oh iya kan mereka manusia biasa juga. Nah, pada saat itu, 37 provinsi lain yang ada di panggilan tersebut mengambil peran sebagai tuning fork sementara. Mereka nopang yang lemah, narik frekuensi provinsi yang lagi false itu kembali ke nada dasar persatuan. Astaga, itu ngubah perspektif secara radikal sih. Coba deh bayangin prakteknya. Anda dapat jadwal berjaga jam 3 pagi. Alarm bunyi, udaranya dingin banget, Anda nyeduh kopi, terus uduk di ruang tamu yang gelap gulita cuma diterangin cahaya laptop. Bawaannya pasti pengen balik tidur. Benar, secara manusiawi, Anda mungkin bakal mikir, ngapain sih saya komat-kamit sendirian di depan webcam jam segini? Tapi kalau Anda pakai lensa Pondok Daud dan sinkronisasi frekuensi tadi, Anda tiba-tiba nyadar kalau Anda tuh nggak sendirian. Sama sekali nggak sendirian.
Anda baru aja melangkah masuk dan ngambil alih satu giliran jaga dalam sebuah paduan suara kosmik raksasa yang nggak pernah berhenti bernyanyi sejak ribuan tahun lalu. Kelelahan itu berubah jadi sesuatu yang sangat sakral. Sangat sakral. Tapi ada satu hal nih. Dokumen kita ngasih garis bawah yang cukup tebal di bagian ini. Sinkronisasi sama surga, ini aktivitas muter senar gitar di ruang tamu jam 3 pagi. Itu nggak dirancang buat jadi sebuah klub rohani eksklusif yang tertutup loh. Bukan klub eksklusif. Bukan. Mesbah ini bukan tempat pelarian dari realitas dunia luar. Oh iya, saya baca bagian itu. Mesbahnya disebut cuma sebagai alat ilahi doang kan, bukan garis finishnya. Tepat. Pemulihan mesbah lewat 12 batu kesatuan, penanggalan ego pakai siraman air, dan sinkronisasi nonstop ini tuh punya satu target eksternal yang lumayan tajam. Apa tuh targetnya? Buat jadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Logikanya sangat linear nih. Kalau nggak ada kesatuan, mesbahnya cacat. Kalau mesbah cacat dan ego manusia masih dominan, api Tuhan nggak akan mau turun. Dan tanpa api yang nyala terang itu, nggak ada daya tarik buat narik perhatian dunia luar kan? Benar, ruang virtual ini dibangun buat ngasilin sebuah terang spiritual yang nggak bisa diabaikan oleh siapapun. Ngomong-ngomong soal terang yang nggak bisa diabaikan ya, frekuensi yang lagi diselaraskan ini ternyata nggak cuma diem menggema di dalam satu server digital aja. Ada pergerakannya ya? Ada. Teks ini ngegambarin kalau api ini punya sebuah lintasan geografis yang sangat spesifik dan agresif. Dan ini bawa kita langsung ke esensi dari nama gerakan itu sendiri, yaitu cahaya dari timur ke barat. Ini kan bukan sekedar nama yang kedengaran puitis buat yayasan, kan? Sama sekali bukan sekedar puitis. Nama ini tuh sebenarnya dijangkarkan pada sebuah narasi eskatologis. Eskatologis berarti teks tentang penglihatan akhir zaman ya? Iya, yang sangat terkenal banget, yaitu di Injil Matius pasal 24 ayat 27. Teks itu secara lugas nyatain kalau kedatangan anak manusia kelak bakal sama kayak kilat yang memancar dari sebelah timur dan menyambar hingga ke sebelah barat. Kilat. Coba kita pikirin bentar soal karakteristik kilat ini. Kilat itu kan liar ya? Anda nggak bisa ngejinakin kilat pakai remote control. Nggak bisa disetir sama sekali. Iya kan? Anda nggak bisa minta, tolong dong kilatnya menyambar di atas gedung gereja saya aja. Dan yang terpenting, Anda sama sekali nggak bisa masukin kilat ke dalam kotak sempit bernama denominasi atau lembaga. Saat kilat membelah langit, cahayanya nerangin seluruh cakrawala. Nembus batas-batas geografis. Betul, dan bisa dilihat sama semua orang tanpa pandang bulu. Dan para inisiator gerakan ini menafsirkan pola ilahi tersebut secara harfiah loh, dan dipetakan secara geografis di atas peta Indonesia. Mereka melihat kalau gelombang terang spiritual ini secara strategis harus dimulai dari wilayah paling timur. Berarti dari tanah Papua ya? Secara spesifik dari tanah Papua. Dari ufuk timur tersebut, kilat ini diyakini bakal merambat lewat rentetan ribuan pulau yang membentang di Nusantara, terus bergerak tak terbendung sampai mencapai ujung barat di Provinsi Aceh. Merinding sih bayanginnya. Jadi ini tuh bukan sekedar doa diam di tempat ya, melainkan sebuah gelombang kejut spiritual yang nyapu dari ujung ke ujung negara. Iya, dan visinya tuh nggak berhenti di perbatasan Indonesia doang. Momentum dari timur ke barat Nusantara ini diharapkan bakal jadi semacam efek domino yang meluap dan menjalar ke bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Wow, luar biasa. Oke, mari kita coba tarik napas bentar dan merangkum semua serpihan informasi padat yang baru aja kita bedah ini. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya. Oke, coba kita rekap. Dari nyusun pecahan kaca pakai 12 batu, ngebanjirinnya pakai air buat ngebunuh ego, meronda di ruang Zoom jam 3 pagi, layaknya nyelarasin senar gitar sama surga, sampai akhirnya menungguin sambaran kilat dari Papua ke Aceh. Apa benang merahnya dari semua ini? Sintesisnya tuh gini. Gerakan ini ngeklaim kalau ke-38 provinsi di Indonesia saat ini berpotensi besar jadi landasan pacu buat sebuah fenomena ilahi. Landasan pacu ya? Iya. Tapi landasan itu baru bisa berfungsi kalau dibangun di atas kesatuan yang radikal, kayak 12 batu Elia tadi. Terus harus dibersihin dari segala bentuk ambisi dan ego sektoral, kayak nanggali mahkota dan nyiram air. Dan yang terakhir, harus dipertahanin lewat dedikasi ibadah tanpa jeda. Kalau 3 elemen itu udah kekunci. Mereka percaya itu bakal nyiptain landasan pacu yang sempurna buat kilat spiritual tadi.
Ini tuh semacam cetak biru tentang gimana keberagaman Nusantara yang luar biasa luas dan rumit bisa disatuin ke dalam satu paduan suara yang kudus dan kuat. Sesi ini benar-benar ngasih perspektif baru sih buat saya. Dan buat Anda yang terus dengerin sampai titik ini, kita bisa narik sebuah kesimpulan yang cukup aplikatif nih. Cahaya dari timur ke barat, kebukti jauh lebih kompleks dari sekedar nama sebuah jadwal doa maraton. Jauh lebih dalam dari itu. Ini pada dasarnya adalah sebuah undangan ekstrim loh. Undangan buat secara sengaja nanggali label-label identitas sempit yang selama ini bikin kita ngerasa lebih superior dari kelompok lain. Dan bersatu ngebangun sesuatu yang skalanya jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Betul banget. Dan meskipun materi sumber kita ini berakar pada teks-teks dan praktek spiritual tertentu, prinsip fundamentalnya tuh universal. Mengorbankan ego demi terciptanya kesatuan yang otentik, itu adalah hukum universal yang relevan di setiap kolaborasi antar manusia. Sangat relevan. Dan disinilah saya pengen narik garisnya langsung ke dalam kehidupan Anda sehari-hari nih, para pendengar. Anda mungkin nggak pernah nginstal aplikasi Zoom buat ikut berdoa di jam 3 pagi bareng orang dari 38 provinsi. Mungkin sibuk dengan urusan lain ya. Iya, mungkin Anda bergelit di dunia korporat, atau memimpin sebuah startup, atau ya sekedar nyoba jaga keharmonisan di komunitas warga lingkungan rumah Anda aja. Tapi prinsip ini tetap berlaku kan? Tetap berlaku. Prinsip ini tetap ngejar kita dengan satu pertanyaan tajam nih. Mahkota ego macam apa? Atau kebanggaan kelompok seperti apa yang masih nempel ketat di kepala Anda hari ini? Harus diidentifikasi itu. Label apa yang perlu Anda lepasin supaya Anda bisa mulai berlutut, mengutin batu-batu yang berserakan, dan ngebangun sebuah mesbah persatuan yang sejati bareng orang-orang yang beda dari Anda. Karena pada akhirnya sejarah dan teks-teks kuno tadi sepakat. Tanpa kesatuan yang utuh dan tanpa kematian ego, percikan api sebesar apapun nggak akan pernah bisa bertahan lama. Nggak akan pernah. Dan itu buat saya pada satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dan renungin hari ini. Dokumen tadi kan dengan jelas nyebutin kalau pada puncaknya mesbah ini dibangun buat jadi sebuah kesaksian bagi bangsa-bangsa. Sebuah mercusuar lah buat dunia luar. Betul. Sebagai mercusuar persatuan. Nah, coba pikirin realitas ini bentar deh. Di dunia modern yang kita tinggali saat ini, dunia yang sangat bising, luar biasa sinis, dan terpecah belah sampai ke akar-akarnya sama urusan politik, kelas sosial, dan polarisasi identitas yang nggak ada habisnya. Dunia yang penuh keretakan ya? Iya, dunia yang lagi retak. Mungkin api terhebat dan keajaiban yang paling radikal tuh bukanlah berwujud sesuatu yang bersifat mistis atau supranatural yang turun ngebelah awan. Terus apa mujizat terbesarnya? Mungkin mujizat terbesar di zaman modern adalah fakta kalau orang-orang dari 38 provinsi yang saling nggak kenal dengan bahasa dan budaya yang beda-beda, mereka bersedia meletakkan kebanggaan suku mereka, menanggalkan ego institusi mereka, dan secara sukarela bersatu di satu ruang. Bahkan ruang virtual sekalipun ya? Ya, bahkan virtual. Bersatu buat sebuah tujuan murni yang bukan tentang diri mereka sendiri. Kalau kesatuan tanpa ego itu benar-benar bisa terwujud, nyamber dan nerangin segalanya layaknya kilat dari timur ke barat, bukankah itu sebenarnya cetak biru penyembuhan yang paling mendesak dan paling dibutuhin sama dunia kita yang lagi retak saat ini? Itu pertanyaan yang dalam banget. Jendela kaca patrik kita emang hancur berantakan ya. Tapi kalau kita mau ngerendahin hati, kita selalu punya cara kok buat nyusunnya kembali. Terima kasih udah mendalami wawasan ini bareng kami. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan Back to the Bible Podcast.